Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pencampuran antara H2O2 lalu fungisida dan juga belerang. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Di sini saya akan melakukan pencampuran untuk ketiga jenis unsur kimia. Ini bertujuan saya melakukan eksperimen ini untuk mengatasi atau mengobati jamur bercakring ataupun patek. Nah, untuk yang pertama ini di H2O2 saya menggunakan H2O2 yang 50%. Kelebihan dari H2O2 ini bisa mengatasi jamur dan bakteri. Namun cara kerja dari H2O2 ini tidak bisa bekerja secara sistemik. Nah, dengan cara kerja seperti itu, maka banyak petani juga yang sudah menggunakan H2O2 untuk mengatasi jamur ataupun bakteri. Seiring dengan harga yang relatif naik untuk saat ini di harga-harga pestisida, maka H2O2 menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan dan sudah terbukti efektif dalam mengatasi jamur ataupun bakteri. Nah, namun untuk H2O2 ini sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terhadap beberapa tanaman yang terkena serangan jamur ataupun bakteri. Dengan menggunakan H2O2 ini bisa mengobati mulai dari jamur basah, jamur kering, lalu bakteri. H2O2 ini dikarenakan tidak bisa bekerja secara sistemik, maka kurang begitu kuat dalam menghentikan penyebaran jamur. Nah, maka dari itu dalam pencampuran sekarang saya akan mencampurkan H2O2 yaitu dengan fungisida sebagai fungisida sistemiknya. Lalu saya akan menambahkan belerang. Namun untuk saat ini belum ada fungisida yang ampuh dalam mengatasi ataupun mengobati penyakit patek ataupun menghentikan penyebaran patek. Maka dari itu saya akan melakukan pencampuran ketiga bahan ini dengan bertujuan untuk menghentikan penyebaran jamur patek. Nah, untuk yang terakhir itu bahannya itu belerang. Bahwa belerang tersebut ini bisa dijadikan sebagai fungisida. Namun untuk melarutkan belerang ini lumayan agak susah juga kalau kita dilarutkan dengan air dingin. Maka saya sudah melakukan menggodok belerang dan saya sudah ambil larutan yang
beningnya saja. Karena untuk belerang sendiri ini susah larut, maka dia akan terjadi proses pengendapan di dalam wadah. Nah, dari ketiga bahan ini bisa dijadikan salah satu fungisida ataupun racikan fungisida ini untuk mengatasi ataupun menghentikan penyebaran patek, di mana H2O2 ini merupakan zat kimia yang mampu mengatasi jamur dan bakteri. Lalu untuk fungisida Aritop sangat ampuh dalam mengatasi bercak kering. Lalu untuk belerangnya juga ini sangat bagus dalam mengatasi jamur. Nah, kenapa saya memilih Aritop? Karena untuk saat ini bahan aktif di difenoconazole dari Aritop ini menggunakan dosis yang kecil, yaitu hanya 4 mili per tangki, atau dosis per liternya itu hanya 0,2 mili per liter. Jadi lumayan, ini cukup murah, karena dalam satu kemasan yang 80 mili itu hanya sekitar harga 60.000. Lalu dosisnya hanya 4 mili per tangki. Jadi untuk kemasan yang 80 mili ini bisa digunakan untuk 20 tangki. Lalu kalau harga 60.000 dibagi 20 tangki, maka jatuhnya itu hanya 3.000 per tangki. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali dalam mengatasi penyakit dan mengatasi kantong ataupun dari segi keuangan. Lalu dari H2O2-nya ini merupakan zat kimia yang relatif murah juga, dan belerang juga ini harganya relatif murah. Maka dari itu saya akan mencoba untuk mencampurkan ketiga bahan tersebut. Nah, untuk di awal ini saya mengecek dulu untuk pH air. Ini hanya mengambil salah satu sampel. Ini pH-nya di 6,7. Nah, sedikit informasi buat sahabat-sahabat petani semua. Ini yang menggunakan H2O2 yang 50%, agar bisa paham juga dalam karakter ataupun jenis H2O2 yang 50% itu ada beberapa ciri. Untuk yang pertama, apabila disiramkan ke tanah, maka itu akan terjadi letupan ataupun reaksi mengeluarkan oksigen, dan terjadi letupan-letupan ataupun busa apabila apabila disiramkan ke tanah. Lalu untuk yang ciri yang kedua, apabila nempel ke kulit itu akan menimbulkan warna keputih-putihan di kulit ataupun meninggalkan bekas. Namun itu tidak dirasakan panas. Safety-nya itu harus menggunakan sarung tangan. Nah, dan kita akan cek untuk pH air larutan air yang sudah dicampur H2O2. Nah,
Itu untuk di pH-nya, air yang sudah dicampur H2O2 itu pH-nya 6,4. Yang awalnya itu 6,7. Jadi itu ada sedikit penurunan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mengambil sampel dari fungisida Aritop dengan bahan aktif phenoconazole dan propiconazole. Nah, dan kita akan cek untuk di pH dari larutan fungisida Aritop. Ini di pH 6,7. Jadi untuk fungisida Aritop itu memiliki pH yang netral. Karena pH air di awal itu 6,7. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir itu dari belerang. Ini larutan yang sudah saya ambil dari bagian atasnya saja. Karena untuk belerang sendiri ini sangat sulit larut dalam air. Nah, dan kita akan cek untuk pH air di larutan belerang. Nah, dan untuk pH air di larutan belerang ini turun, yang tadinya di angka 6,7 sekarang di angka 6,5. Nah, dan ini menunjukkan bahwa untuk belerang ini memiliki sifat asam lemah karena ini hanya sedikit saja turun untuk di pH airnya yang tadinya dari 6,7 menjadi 6,5. Nah, lalu saya akan mencampur ketiga bahan tersebut, yaitu yang ini H2O2, lalu fungisida Aritop dengan bahan aktif difenoconazole dan propiconazole, lalu larutan belerang. Namun ini dalam pekatan yang terpisah. Nah, dan saya akan mencampurkan ketiga bahan tersebut.
Nah, ini dari segi pencampuran, ini untuk ketiga bahan tersebut ini mencampur ataupun tercampur dengan baik, tidak terjadi penggumpalan. Nah, lalu kita akan cek untuk di pH-nya. Nah, dari ketiga campuran tersebut ini menunjukkan pH di angka 6,6. Dari pH awal itu 6,7. Oh, ada penurunan lagi nih jadi pH 6,5. Ini merupakan pH air yang sudah dicampur dari ketiga bahan tersebut. Untuk kesimpulannya, ini dari pencampuran ketiga bahan tersebut ini bisa dicampur. Dan ini bisa dijadikan sebagai fungisida dalam mengatasi penyebaran bercak daun ataupun patek. Namun untuk menghentikan penyebaran patek ataupun mengobati tanaman cabai yang patek, ini memerlukan keuletan ataupun rutin dalam melakukan penyemprotan, karena sampai saat ini belum ada fungisida yang ampuh sekaligus ataupun hanya satu kali aplikasi ini bisa langsung menghentikan patek. Jadi ini bisa dilakukan aplikasi 2 ataupun 3 kali. Untuk intervalnya ini untuk interval penyemprotan bisa di angka 3 sampai 4 hari sekali. Nah, lalu untuk dosisnya sendiri, untuk penggunaan H2O2 dalam mengatasi jamur ini untuk yang 50%. Ini bisa menggunakan dosis 2 mili per liter. Lalu untuk fungisida aritopnya ini bisa menggunakan dosis 0,2 sampai 0,25 per liter air. Nah, lalu untuk di larutan belerangnya ini bisa menggunakan dosis 2 sampai 3 mili per liter air. Nah, itulah untuk ketiga pencampuran dan dosis aplikasi pada tanaman. Ini diperuntukkan untuk mengatasi hama patek. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.